Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadi bil lataif tahsis tawlan wa imtinanan wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'mati ikhwana wa nazal ghilla min sudurihim fa dhallu fid dunya asdiqa'a wa akhdana wa fil akhirati rufaqa'a wa khallana wa salatu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina ittaba'uhu wa iqtadaw bihi qawlan wa fi'lan wa 'adlan wa ihsana. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Al-munkaratul ammah, kemungkaran-kemungkaran yang bersifat umum. Elam, ketahuilah sahabat kamu, anna kulla qa'idin, sesungguhnya tiap-tiap orang yang duduk fi baitihi, di dalam rumahnya, kulla qa'id atau kullu qa'id, nama kana, dimanapun ada siapa kullu qa'id, walaisa, maka itu tidak ada siapa kullu qa'id, khalian, itu sunyi, fi hadzal zaman, di dalam ini masa, amungkarin, daripada kemungkaran, min haitsu at-taqa'udu, dari segi utawi duduk-duduk siapa kullu qa'id itu ya, an irsyadin nas, daripada menunjukkan manusia, wa ta'limihim, dan mengajarkan manusia, wa hamlihim, dan mendorong mereka, anas, atau membawa mereka atau mendorong mereka, alal ma'rufi, atas kebaikan-kebaikan. Fa aksarun nasi, maka utai kebanyakan manusia itu, jahiluna, itu tidak mengerti atau bodoh siapa aksarun nas, bisyar'i, dengan syariat agama, fi suruti sholat, di dalam syarat-syaratnya sholat, fil bilad, ya syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, mubtilatus sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat dan sebagainya, fil bilad, di dalam negara-negara, fakaifa, maka bagaimana, fil qura, apa itu tetap di dalam desa-desa, wal bawadi, dan kampung-kampung. Kalau di kota-kota saja sudah terjadi seperti itu, mereka banyak yang bodoh. Nah, anggap saja sekarang kita di kota Sentani. Di kota Sentani saja masih banyak orang yang bodoh. Misalnya adalah di kota Sentani banyak yang bodoh terhadap masalah syariat agama, arkan, rukun-rukunnya, mubtilat-mubtilatnya, sholat. Apalagi di kampung-kampung, apalagi di desa-desa. Wa minhum, dan sebagian mereka itu al-Arab, orang-orang Badui. Orang-orang Badui itu orang-orang kampung ya. Orang kampung itu kalau di orang Arab itu namanya orang Badui, itu orang yang tinggal di kampung-kampung, di gunung-gunung begitu itu. Orang Badui. Kalau di Papua orang Badui itu di mana? Arso gitu, Badui apa enggak ya? Hah? Arso, Bongo itu Badui apa enggak kira-kira? Hah? Bukan ya? Itu kalau orang sana, orang Badui. Wal akrad, dan orang-orang Kurdi, wal akrad, orang-orang Kurdi, wa Turkamaniyah, dan orang-orang Turki, wasairu asnafil khalqi, dan selebihnya golongan-golongannya makhluk ya, golongan-golongan makhluk. Wa wajibun, artinya semua orang gitu. Wa wajibun, dan wajib, ayakuna, supaya ada siapa kullu qa'id bi kulli masjidin, di dalam tiap-tiap masjid, wa mahallatin, dan suatu tempat, minal balad, daripada negara. Wa wajib ini ya, ayakuna fi kulli masjid, maka oleh karena itu wajib ayakuna, supaya ada fi kulli masjid, wa mahallatin fil bad faqih, wa ayakuna, supaya itu fi kulli masjidin. Perhatikan di sini, ini menurut Imam Ghazali wajib hukumnya di dalam tiap-tiap masjid, suatu tempat daripada negara itu, ada seorang faqih, ada seorang ahli agama, ada seorang yang alim agama, yu'allimu, yang mengajarkan siapa faqih, annasa, pada manusia, dinahum, pada agama mereka. Wa kada, begitu juga fi kulli qaryatin, di dalam tiap-tiap kampung. Idealnya seperti itu. Tiap-tiap masjid itu idealnya tiap-tiap masjid itu harus dipimpin oleh orang-orang yang faqih, orang-orang yang alim masalah agama. Harus ada supaya, tapi faqih itu tidak hanya sekedar faqih saja, yang penting mau mengajarkan manusia.
manusia, itu yang penting. Jadi seorang fakih yang mau mengajarkan manusia, karena banyak orang fakih, wah fakih, profesor, doktor, kiai haji, tapi tidak pernah ngajar ngaji. Wah, lolo iki sing salah loro-loro nih. Jamaah karo kiai ini ya. Jadi harus yang mau mengajar ngaji. Apa artinya lulusan pesantren? Kalau hanya nunggu apa itu? Kenapa kamu tidak ngajar ngaji, Pak Ustaz? Udah ada SK-nya. Masalahnya itu SK dari Allah itu loh yang utama. Kita ini punya tanggung jawab SK daripada Allah. Jangan nunggu SK manusia untuk ngajar, untuk mengajarkan ilmu agama. Bagaimana caranya? Wah, kalau di masjid itu harus ya pokoknya di teras masjid atau apa ngajar ngaji. Masa ndak boleh pengurus masjid kalau ada orang alim ngajar ngaji di situ? Pakai kitab. Ngaji itu pakai kitab gitu, bab toharoh, bab apa, sholat yang benar bagaimana, dikaji yang mau belajar, yang penting mau gitu loh, yang orang-orang ahlul ilmi itu mau mengajarkan. Dengar santri dengar apa tidak? Itu tanggung jawab kamu, tanggung jawab kalian nanti kalau di tengah umat. Makanya kau ngaji yang sungguh-sungguh, belajar fikihnya yang jelas, ngaji nashihul ibad yang jelas, belajar yang sungguh-sungguh. Sehingga nanti ada momen-momennya kamu ngajar ngaji di apa masjid-masjid, musola-musola, di rumah-rumah kamu ngajar ngaji seadanya. Nah, ngajar ngaji seadanya. Mungkin tidak ada orang keluarga kamu, keluarga kamu diajak keponakan kamu, adik kamu ajari ngaji, baca kitabnya itu, kitabnya dibaca. Ya, seharusnya seperti itu. Kadang-kadang zaman akhir ini apa ini yang jadi ustaz itu mau jadi ustaz kalau sudah dapat SK, iya, dapat SK. Padahal SK dari Allah lebih kuat mana itu? SK Allah sama SK manusia? SK-nya Allah ini SK untuk dakwah, SK untuk apa itu taklim, SK untuk mengajarkan ilmu agama ini loh. Tugas kita daripada Allah, tugas kita daripada agama ini yang harus kita laksanakan. Wah, ini kalau nggak ada SK-nya nggak dapat gaji. Nah itu masalahnya ustaz-ustaz yang matrek begitu itu mau kerja kalau ada gajinya, kalau ada bulusnya itu masalah ya. Wa wajibun dan wajib ala kulli faqihin, atas tiap-tiap orang yang faqih, orang yang alim agama, faragha yang sudah selesai siapa kullu faqih min fardhi aini, daripada kewajiban fardu ainnya kullu faqih, wa tafarragha dan menyerahkan atau menyisihkan waktunya, mengosongkan waktunya siapa kullu faqih li fardil kifayah, pada untuk hukum fardu kifayah. Fardu ainnya adalah fardu ainnya untuk dirinya, tanggung jawab dirinya, keluarganya itu fardu ain. Ayah ruja supaya keluar siapa kullu faqih ilaman, pada seorang yujawiru yang menjadi tetangga, yujawir yang menjadi tetangga, ilaman pada seseorang yujawir yang menjadi tetangga siapa man baladau, pada negaranya man, faqih kullu faqih tadi, min ahli sawad, daripada ahli orang-orang yang berkulit hitam, wa minal Arab, dan daripada orang Arab, wal aqrad, dan orang-orang Kurdi. Orang Arab itu adalah orang-orang Badui, wal aqrad orang-orang Kurdi, wa ghairim, dan selainnya mereka, yu'allimu, dan mengajarkan siapa kullu faqihum, pada mereka dinahum, pada agama mereka, wa faraidus syar'ihim, dan kewajiban-kewajiban syariat mereka. Wa yastashabu, dan membawa sendiri, siapa kullu faqih ma'an nafsi, berserta dirinya kullu faqih, zadan, pada biaya, yakulu yang makan siapa kullu faqihu kepada zat, wala yakulu, dan jangan makan siapa kullu faqih min at'imatihim, dari makanan-makanan mereka. Fa inna aksaraha, maka sesungguhnya kebanyakan makanannya mereka, takunu ada apa at'imatihim maghsubatan, itu digosok. Nah, banyak gosok. Jadi kalau bisa ya bawa sendiri, kalau mau dakwah ya benar-benar bawa sendiri. Ya sendiri, jangan maunya dakwah itu kalau maunya disiapin makan sama di sana ya. Kita bawa sendiri gitu. Tapi ngaji, pakai kitab ya. Namanya orang fakih kok nggak pakai kitab, harus pakai kitab. Ngajinya pakai kitab, katakanlah minimal tazhib, baca kitab tazhib gitu ya.
Fa in qama, maka jika sudah berdiri bihadal amr dengan ini perkara sapa wahidun salah satu, saqata maka gugur apal haraju dosa anil akharin dari selebihnya. Wa illa, dan jika tidak ada yang mau untuk dakwah seperti ini, amma maka menjadi merambah, menjadi meluas apal haraju dosa al kafah, yang al kafah ajmain, kepada semuanya. Al kafah pada yang kafah ajmain, pada semuanya kena dosa kalau tidak ada yang mau dakwah seperti itu. Mengajarkan ilmu agama, ngaji kitab, minta di masjid sana ngaji kitab tazhib, ya, ngaji kitab tazhib, ya, berapa orang, pokoknya yang penting bawa sendiri, ikhlas karena Allah. Falitaksiri, maka karena keteledorannya seorang fakih fil khuruz, itu di dalam keluar. Jadi kesalahannya, keteledorannya orang fakih itu karena dirinya tidak mau keluar untuk mengembangkan amanah ilmunya itu, menasrul ilminya, itu salah satu keteledorannya. Wa amal jahil, adapun orang bodoh, keteledoran orang bodoh, falitaksiri, maka karena keteledorannya orang bodoh itu fitar kita'allum, itu di dalam meninggalkan mau belajar. Jadi yang ngalim teledornya karena tidak mau nasrul ilmi. Alumni pesantren diam saja, tidak mau mengajarkan ilmunya. Yang orang bodoh tidak mau mendatangi orang alim untuk belajar, itu teledor namanya. Wa kullu amin, dan tiap-tiap orang yang umum awam, arafa yang mengetahui siapa kullu amin surutus sholat, pada syarat-syaratnya sholat, fa'alaihi maka wajib baginya, bagi kullu ami ayu arifa, supaya mengajar, memberitahukan siapa kullu ami ghairu, pada selainnya kullu ami. Wa illa, maka jika tidak mau, bahwa maka atau kullu ami syarikun, itu sekutu fil ismi, di dalam dosa. Orang kalau sudah tahu syarat rukunnya, tidak tahu, tidak mau kasih tahu sama yang lain, maka sama-sama dia dosa. Wa ma'lumun, dan ketahui anal insana, sesungguhnya manusia, la yulatu, tidak dilahirkan siapa insan aliman, menjadi orang alim bisari, dengan syarat. Tidak ada orang lahir langsung bisa baca Fathul Qorib, ada apa tidak? Tidak ada, makanya harus mau belajar. Wa innama yajibu, dan sesungguhnya wajib apa at-tabligh, menyampaikan ilmu ini, ala ahlil ilmi, wajib atas orang yang ahli ilmu, orang yang tahu ilmu agama. Wa kullu man, utawi tiap-tiap orang, ta'allama yang belajar siapa man, mas'alatan pada satu masalah, wahidatan yang satu, bahwa maka utai kullu man ta'allama mas'alan wahidan min ahlil ilmi, itu daripada orang ahli ilmu, biha, dengan masalah wahidah itu. Wali amri, dan demi umurku, kata Imam Ghazali, wali amri, dan demi umurku, al ismu tawi dosa, alal fuqaha, atas orang-orang ahli fikih, orang-orang ahli fikih yang sudah pernah belajar ilmu fikih, asad itu lebih berat. Ketahuilah orang-orang lulusan pesantren itu dosanya lebih berat, li'anna qudratahum, karena sesungguhnya kemampuan mereka, fihi, di dalam fihi, di dalam fihi, di dalam ahli fikih itu, azhar, itu lebih menonjol, karena dia lebih paham masalah ilmu agama. Wa huwa utawi fakih bisinaatihim, dengan tugas-tugasnya ahli fakih tadi, al-yak, itu lebih layak, karena dengan perbuatannya orang ahli fikih itu lebih layak untuk dakwah, untuk menyampaikan ilmu. Li'annal muhtarifina, karena sesungguhnya orang-orang yang bekerja, lautaraku, jika meninggalkan siapa mereka, harfatahum, khirfatahum, pada pekerjaannya mereka, labatolat, tentu akan niscaya menjadi rusak apa al-ma'isu, apa pekerjaan, apa ma'isah, apa mencari kehidupan. Wahum, maka utawi ahli fuqaha, qad tukullidu, sungguh-sungguh menjadi panutan siapa mereka, amron, pada suatu perkara, la buddha, yang tidak boleh, tidak minhu, daripada faqih, fi salahil khalqi, di dalam memperbaiki makhluk, wasa'nul fikih, dan utai keadaannya orang faqih, wasa'nul faqih, dan utai keadaannya orang yang ahli fikih atau alim agama, wa hirfatu, dan utawi pekerjaannya faqih, tablighu ma balagha, itu menyampaikan perkara balagha yang telah sampai hukum pada ma an Rasulillah, daripada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam.
Fa innal ulama, maka sesungguhnya ulama, hum ya ulama itu warasatul anbiya, itu menjadi pewarisnya para nabi-nabi. Walaysa, dan tidak ada li insan bagi manusia ayak ada supaya duduk-duduk sapa insan fi baiti di dalam rumahnya insan, wala yakhruju, dan tidak keluar sapa insan ilal masjid pada masjid, li'annahu, karena sesungguhnya li'annahu, karena sesungguhnya faqih, orang yang ahli fikih itu yara, melihat siapa faqih an-nasa, pada manusia la yahsununa, yang tidak baik siapa mereka as-salata, pada salatnya. Bal, sebaliknya, idza alima, ketika mengetahui siapa faqih, orang ahli agama itu, zalika, pada itu semuanya, wajaba, maka wajib alih atas faqih apal khuruj, keluar, li ta'limi, untuk mengajarkan, wa nahi, dan melarang hal-hal yang dilarang oleh agama, atau hal-hal yang terjadi dalam masalah sholatnya itu, oh ini tidak boleh, itu boleh, ini tidak boleh, ini harus diajarkan, ini harus diajarkan. Makanya itu ya, dirin ya, jangan sampai teledor. Orang yang pernah pesantren jangan teledor, orang yang belum pernah pesantren jangan teledor. Tidak boleh dua-duanya teledor. Teledor keduanya apa? Yang belum bisa ngaji, tidak mau ngaji, itu namanya teledor. Yang bisa ngaji tidak mau ngajar ngaji, itu namanya juga teledor. Wakadzalika, dan begitu juga apa kuluman, tiap-tiap orang tayakkona, yang meyakini siapa man ana fisauki, di dalam sesungguh itu tetap di dalam pasar, mungkaran, ada kemungkaran, yajri, yang berjalan apa kemungkaran, ala dawam, atas terus menerus, au fi waktin, atau di dalam satu waktu, bi'aini, dengan keadaannya kemungkaran, wahwa, dan utawi orang qadirun, itu mampu, ala taghyirih, atas merubah kemungkaran itu, fala yajuzu, maka tidak boleh lahu bagi man ayaskuta, supaya melepaskan diri, menggugurkan itu ayaskuta, melepaskan diri siapa man, zalika, pada itu amar ma'ruf nahi mungkar, an nafsih, daripada dirinya man. Tidak boleh bil qu'udi, dengan duduk saja, fil baiti, di dalam rumah, duduk tenang nyaman, padahal kemungkaran ada di mana-mana, sementara dirinya sesungguhnya bisa untuk berbuat. Bal yalzamu, sebaliknya wajib, hu, kepada man apal khuruj, keluar. Fa in kana, maka jika ada siapa orang layak diru, tidak mampu siapa man ala taghyiril ba'di, atas merubah sebagian, wahwa, dan utaiman itu mukhtarizun, itu menjaga dirinya, an musyahadati, dari menyaksikan kemungkaran, wayak diru, dan mampu siapa orang alal ba'di, atas sebagian, lazima, maka wajib kepada orang apal khuruj, keluar untuk amar ma'ruf nahi munkar. Li'anna khurujahu, karena sesungguhnya keluarnya man, idakana, jika ada apa khurujuh, li'ajli taghyiri ma, karena tujuan merubah perkara, yakdiru, yang mampu siapa faqih alaih atas ma, fala yadurru, maka tidak bahaya kepada faqih apa musyahadatu ma, apa menyaksikan perkara, layak diru, yang tidak mampu siapa faqih alaih atas ma. Wa innama yumna'u, dan sesungguhnya dilarang apal khudur, menghadiri, limusyahadatil mungkar, untuk menyaksikan kemungkaran, min ghairi gharadin sahih, daripada selainnya tujuan yang sahih. Ada seorang ulama, katakanlah di lingkungannya ada pasar, terjadi kemungkaran yang luar biasa di pasar itu, terus menerus atau sewaktu-waktu, padahal dirinya mampu, kok diam saja, itu dosa. Kalau memang kemampuannya hanya untuk sebagian, ya sebagian saja itu. Terus kalau saya ke sana nanti akan melihat kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Umpamanya misalnya di sana itu ada apa ya? Kemungkaran yang amah itu apa yang di pasar? Umpamanya di sana itu ada musik-musik cewek-cewek, musik karaoke cewek-cewek. Wah, lah nanti kalau saya ke sana nanti kan saya akan melihat itu. Ya, kalau memang terlihat oleh kamu, tapi tujuan kamu adalah untuk dakwah kepada mungkin beberapa orang yang ada di lingkungan itu, tidak apa-apa. Yang penting dilarang untuk memang niatnya kamu ke sana. Pak Ustaz, kamu kemana Pak? Saya mau ke pasar. Oh Pak Ustaz, di pasar itu sekarang lagi rame karaokean itu cewek-cewek Pak Ustaz, masa mau nonton? Enggak, saya mau dakwah. Oh gitu. Oh iya, kalau memang tujuannya itu tidak apa-apa, tapi tujuannya kalau ya nonton dan dakwah, nah kalau repot kalau begitu ya. Tujuannya yang benar, tujuannya yang benar ya. Fahakun, maka hak ala kulli muslimin, atas setiap muslim apa yabda, supaya memulai siapa kullu muslim
binafsi dengan dirinya kullu muslim, wa yusliha maka memperbaiki siapa kullu muslim kepada nafsih. Ya, wajib bagi tiap-tiap muslim itu memulai untuk dirinya sendiri, memperbaiki diri. Wal muwadhafah dan merajinkan siapa kullu muslim alal faraid atas perkara-perkara kewajiban-kewajiban. Wa tarkil muharramat dan meninggal perkara-perkara yang diharamkan. Summa yu'allima lantas mengajari siapa kullu muslim zalika pada itu semuanya ahlahu pada keluarganya wa aqaribu kerabat-kerabatnya. Jadi dakwah yang efektif pertama untuk dirinya sendiri baik, kemudian ngajak keluarganya, kerabat-kerabatnya dulu. Ya, kerabatnya, keluarganya tidak pernah diajak, malah ngajak keluar. Ini salah. Ya, yang wajib pertama siapa? Keluarganya dulu. Ya, paham? Anak-anaknya, kerabat-kerabatnya. Katakanlah misalnya kalau dakwah ini masalah sholat, keluarganya sudah sholat sudah baik, sudah tahu syarat rukunnya, ngaji tentang masalah syarat rukun mubtilat sholat itu sudah tahu. Itu sudah benar, sudah istiqomah, baru kemudian keluar layak. Tapi kalau kamu langsung keluar, katakanlah misalnya Pak Ustaz mau kemana, semua dakwah kemana, ke Arso, tapi mau ajak siapa? Supaya orang-orang jamaah, istrinya tidak pernah jamaah, anak-anaknya tidak bisa ngaji, ya masih kelas sana kemari, ya tidak layak begitu tuh. Paham apa paham? Dirinya dulu, keluarganya dulu, baru ke luar. Paham apa paham? Ngajari dulu keluarganya, ngajari dulu keluarganya. Lu tidak bisa ngaji, ya kamu ngaji dulu Pak Ustaz. Oh, jadi ustaz sudah bisa ngaji. Gimana ente ya? Apa paham? Summa yu'allimu dzalika al-waqar, summa yata'addal atas berkembang ba'dal faragh setelah selesai minhum daripada mereka, keluarga, kerabat-kerabat, ila jironih pada tetangga-tetangganya dulu, tetangga dekat-dekat dulu. Summa ila ahli mahillatihi lantas pada ahli tempatnya orang itu. Summa ila ahli baladi lantas pada ahli negaranya orang itu. Summa ila ahli sawat lantas pada ahlinya desa wa al-muqtarib yang mengelilingi bibaladi di dalam negaranya orang itu. Summa ahlil bawadi lantas pada ahli kampung-kampung minal aqrad dari orang Kurdi wal Arab wal Urbi dan orang Badui wa ghairim dan selainnya mereka. Wa kata dan seperti inilah ila aqsal ta'alam pada terjauhnya alam ini. Fa in qama maka jika sudah berdiri bihi dengan ini dakwah ini al adna pada yang terdekat, saqata maka sudah gugur siapa orang anil abad daripada yang jauh. Wa illa dan jika tidak kharija maka dosa bihi apa kullu qadirin apa tiap-tiap yang mampu alaihi atas dakwah ini. Qoriban pada yang dekat au kana qoriban itu dekat karena ada pada dakwah au ba'idan atau jauh. Wala iskutu dan tidak akan gugur apal kharaju apa dosa madama selagi ada yapko tersisa ala wajil ardi atas la iskutu tidak akan gugur, tidak akan selesai urusan apa itu gugur dosa ini madama selagi masih ada yapko tersisa ala wajil ardi di atas muka bumi ini jahilun orang yang bodoh bifardin dengan satu kewajiban min furudi dini daripada kewajiban-kewajiban agamanya orang itu. Wawaw orang qadirun itu mampu ala ayyas'a supaya berjalan siapa orang ilahi kepada jahil binafsih dengan dirinya jahil apa itu dirinya orang au bi ghairi atau selainnya orang fa yu'allimu maka mengajarkan siapa orang kepada jahil fardhu pada kewajibannya jahil. Jadi pokoknya masih ada di muka bumi orang-orang bodoh, maka bagi orang alim wajib, hukumnya wajib untuk bagaimana dirinya mengajarkan ilmu agama, ya. Pokoknya wajib. Bagaimana? Nggak ada yang menerima. Pokoknya yang penting apa berupaya untuk sungguh-sungguh ilmunya manfaat. Gitu aja. Ya paham apa paham? Oh, udah diterima semua ya sudah. Yang penting kita sudah gugur kewajiban. Yang penting gugur kewajiban kita umpamanya bikin lembaga pendidikan pondok pesantren, bikin lembaga pondok pesantren. Ini niatnya untuk tempat ngaji, untuk tempatnya ngaji, bukan tempat tidur saja, tempat bangkong saja, bukan tempatnya untuk tidak mau jamaah di masjid ini, di pondok pesantren ini. Tapi juga ada yang masih bulat saja seperti itu. Nah, itu dosanya masing-masing. Paham ya? Paham apa paham? Wah, itu dosa kamu. Nah, santri, warga pondok dibikinkan tempat untuk salah tempatnya kamu itu, salah tempat
Salah tempatnya kalau kamu di sini tidak mengikuti peraturan yang ada di sini, ya apa tidak? Salah tempat ente. Jadi santri kok nggak ikut peraturannya yang ada di sini. Salah tempat apa tidak kira? Salah tempat gitu loh. Wahada utawi ini sughul sagil, itu adalah pekerjaan yang apa itu? Pekerjaan yang apa itu? Menghabiskan waktu. Sughlun sagilun. Kesibukannya orang-orang yang sibuk, hanya pekerjaan yang mengapa itu menghabiskan waktu. Liman bagi orang ya yuhimu yang mementingkan siapa orang kepada ini hada pada man apa amrudini perkara agamanya orang. Yusgilu yang menyibukkan siapa orang kepada din antajziatil awqat daripada membagi-bagi waktu bitafri'at di dalam masalah-masalah furu' an-nadhirah yang langka wa ta'amuk dan memperdalam fidaqail ulum di dalam lembut-lembutnya perkara ilmu-ilmu agama. Alati yang yautailati itu min furudil kifayah, dari wajib-wajib kifayah. Wala yataqaddamu dan jangan mendahulukan siapa orang ala hada atas ini illa fardhu ainin kecuali fardhu ain. Au fardhu kifayah atau fardhu kifayah huwa utawi ini itu ahammu, itu lebih penting minhu daripada orang. Wallahu dari Allah alam lebih mengerti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kekuatan, kepada diri kita, anak turun kita menjadi orang-orang ahlul ilmi, mau belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh, dan kemudian ilmu kita manfaat, bisa mengajarkan kepada orang, bisa mengajarkan untuk manfaat diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dan masyarakat kita. Amin Allahumma amin. Qabul al-Fatihah.